Ya, Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Markus pasal 5 ayat 20. Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai 34. Kita akan membaca 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Dia sudah berobat kemana-mana oleh berbagai tabib, oleh tabib atau berbicara dokter pada zaman sekarang. Kemudian dikatakan bahwa dia sudah menghabiskan hartanya, bahkan semua yang ada padanya sudah dia habiskan untuk mengobati sakit penyakitnya. Tetapi penyakitnya tidak sembuh, malah dikatakan keadaannya semakin memburuk. Bukan keadaannya semakin baik, tetapi keadaannya semakin memburuk. Padahal dia sudah mencari tabib, tabib di mana-mana, berobat kepada tabib, membayar biaya pengobatannya, membeli obat, bahkan sudah dihabiskan semua yang ada padanya, termasuk hartanya. Nah, jadi di sini dikatakan sudah dihabiskan semua yang ada padanya. Artinya perempuan ini karena sakit penyakitnya, dia bukan hanya sakit secara jasmani, tetapi juga membuat dia harus menjual apa yang ada pada dia, sehingga juga membuat dia menderita dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan, karena dia sudah menghabiskan uangnya atau apa yang ada pada dia untuk mengobati sakit penyakitnya. Tetapi penyakitnya tidak berubah, malah dikatakan semakin memburuk. Artinya sia-sia yang sudah dilakukan oleh perempuan ini untuk menolong dirinya, untuk menyelamatkan dirinya, untuk disembuhkan dari sakit penyakitnya. Nah, di sini tabib ini berbicara adalah manusia. Dia sudah mencari pertolongan tabib atau dokter, atau mencari pertolongan manusia. Sudah mencoba berbagai macam obat atau ramu-ramuan atau berbagai cara atau terapi cara untuk sembuh, tetapi tidak bisa sembuh. Jadi dia mencoba satu persatu.
ke tabib A, ke tabib B, mencoba obat ini, coba obat itu, mencoba cara atau terapi begini begitu, tetapi tidak bisa sembuh. Artinya segala usaha manusia, kepandaian manusia dalam bidang kedokteran, dalam bidang obat-obatan, ramuan, tidak bisa menolong wanita ini dari sakit penyakitnya. Bahkan dikatakan dia sudah sakit selama 12 tahun. Ya, sehingga dengan sakit penyakit yang lama ini, apa yang ada pada dia itu sudah habis. Mungkin wanita ini dulu adalah seorang yang kaya. Mungkin dia punya banyak tanah. Mungkin dia punya banyak sapi, domba atau kambing. Tetapi di sini dikatakan dia sudah menghabiskan apa yang ada pada dia. Sudah tidak ada lagi karena sakit penyakit. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 dikatakan Yesus dari Nazaret berjalan keliling menyembuhkan orang-orang sakit yang dikuasai oleh iblis sebab Allah menyertai dia. Nah, jadi dari Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan bahwa Yesus dari Nazaret dia berjalan keliling menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menyembuhkan orang-orang yang diikat oleh iblis. Artinya sakit penyakit ya paling besar faktornya, sumbernya adalah karena pekerjaan iblis atau pekerjaan setan. Nah, jadi wanita ini sudah sakit selama 12 tahun. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bahwa secara garis besar berapa puluh persennya penyakit itu secara garis besar adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Sisanya bisa karena kecerobohan manusia, kesalahan manusia. Mungkin dia tidak menjaga kesehatan, akhirnya dia sakit. Nah, itu adalah karena kesalahan manusia. Ya, mungkin karena faktor alam atau cuaca. Tetapi secara garis besar, paling besar yang menyebabkan sakit penyakit ini adalah karena faktor iblis atau setan, adalah pekerjaan dari iblis atau setan. Karena itu dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 Yesus berjalan keliling menyembuhkan orang-orang sakit. Selain Yesus mengusir setan, melepaskan orang-orang yang diikat oleh setan, dia juga menyembuhkan orang sakit karena iblis menyebabkan sakit penyakit kepada manusia. Contoh dari wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dia sudah berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh. Nah, di sini akhirnya di ayat 27 dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, akhirnya suatu hari dia mendapatkan suatu keberuntungan. Ya, bukan hanya suatu keberuntungan, tapi suatu hal yang ajaib yang akan mengubah kehidupannya. Apakah itu? Ya, yaitu dia mendengar ya berita tentang Yesus. Dia mendengar berita tentang Yesus dari orang-orang yang berbicara, yang menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat. Nah, jadi dia mendengar dengan telinganya. Dia mendengar berita-berita tersebut sehingga akhirnya timbullah iman di dalam dirinya. Timbullah keyakinan di dalam dirinya. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, ya, menyembuhkan orang sakit, ya, akhirnya dia punya iman, dia punya keyakinan. Nah, kemudian apa yang dia lakukan selanjutnya? Nah, kita akan melihat di sini. Ini Markus pasal 5. Kemudian ada juga di dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Nah, di dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22 dikatakan ia berkata di dalam hatinya, ya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, kemudian di dalam Markus pasal 5 ayat 28 dikatakan sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi wanita ini dia berpikir, ya, kalau dia hanya pegang jubahnya Yesus dia bisa sembuh. Ya. Jadi dia sampai suatu pemikiran dan keyakinan bahwa
hanya dengan pegang jubahnya Yesus, dia akan sembuh. Akhirnya kemudian dia berkata dengan mulutnya. Ya, tadinya dia berpikir di dalam hatinya, dia berpikir, kemudian akhirnya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu yang dilakukan oleh wanita tersebut. Ya, artinya dia punya iman, dia yakin. Kemudian sesudah itu, sesudah dia berkata, apa yang dilakukannya selanjutnya? Kemudian ya, dia mencari Yesus. Sesudah dia mendengar berita tentang Yesus, dia percaya, dan kemudian dia mengucapkan dengan mulutnya, dia mengakui dengan mulutnya, dia memperkatakan dengan mulutnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kemudian dia pergi mencari Yesus. Ya, dia pergi mencari Yesus. Tetapi di sini Yesus dikerumuni oleh orang banyak pada waktu itu. Jadi pada waktu wanita ini mencari Yesus, dia bukan dalam keadaan sehat, tetapi dia dalam keadaan sedang sakit. Karena di sini sudah dikatakan bahwa dia sudah sakit selama 12 tahun. Bahkan penyakitnya semakin parah, semakin memburuk. Artinya wanita ini sebentar lagi dia sudah akan mati. Ya, karena penyakit ini sudah menyiksa dia. Ya, sudah menggerogoti tubuhnya. Ya, sudah tidak nampak tanda-tanda kesembuhan di dalam dirinya. Ya, karena dikatakan di ayat 26, keadaannya semakin memburuk. Artinya wanita ini sebentar lagi ya dia akan mati karena penyakitnya ini. Nah, tetapi di sini di ayat 27 dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, di dalam Markus pasal 1 dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Injil dalam bahasa Yunani adalah Evangelion, artinya dalam bahasa Indonesia adalah kabar baik. Jadi Injil adalah kabar baik. Jadi Yesus datang membawa kabar baik kepada manusia. Karena itu di dalam kitab Injil Lukas dikatakan pada waktu Yesus lahir, malaikat menampakkan diri sama para gembala dan berkata, pada hari ini aku membawa berita kesukaan besar kepada umat manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Nah, jadi di sini ya, dia di ayat 27 dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, artinya dia sudah mendengar kabar baik. Dia sudah mendengarkan Injil kabar baik. Jadi Injil kabar baik bukan hanya berbicara kata-kata yang membicarakan tentang firman Tuhan, tentang kerajaan surga. Tapi Injil juga berbicara tentang kuasa Allah. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20 firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi Injil bukan berbicara tentang firman Tuhan, tentang pengajaran firman Tuhan, tentang khotbah-khotbah saja. Tetapi Injil juga berbicara tentang kuasa Allah yang menyembuhkan orang sakit, yang menolong orang manusia, yang mengusir setan-setan, yang melepaskan orang-orang yang diikat oleh setan. Bahkan Injil juga berbicara tentang mujizat-mujizat, karena Yesus sebagai manusia sebelum disalibkan dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di bumi, Yesus membuat mujizat. 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Dan hanya dengan beberapa ikan saja bisa memberi makan 4.000 orang. Nah, jadi Yesus membuat mujizat. Air menjadi anggur. Di mana di pesta pernikahan sudah kehabisan anggur, Yesus membuat mujizat air menjadi anggur. Nah, jadi Injil berbicara tentang kuasa Allah, bukan hanya berbicara tentang firman Tuhan kebenaran yang mengajar orang-orang, tetapi juga berbicara tentang kuasa Allah. Jadi ada dua sisi dari Injil, dan yaitu sisi firman, perkataan penginjilan, dan kemudian adalah sisi kuasa. Artinya praktek
Kalau firman berbicara tentang teori, kuasa berbicara tentang praktek. Artinya Injil itu bukan hanya teori saja, tetapi ada kuasanya, ada prakteknya, ada keajaiban, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan terjadi. Demikian terjadi dengan wanita ini. Jadi wanita ini dia berusaha untuk mencari Yesus. Ya, dia berusaha mencari Yesus. Dia mencari Yesus, ya. Dia mencari informasi, berita di mana Yesus berada. Kemudian dia cari Yesus. Artinya dia mencari Yesus dalam keadaan tubuh sakit, ya. Walaupun tubuhnya sakit, dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Dia tetap punya pengharapan, dia punya iman. Dia yakin tadi, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia punya pengharapan bahwa dia akan sembuh. Ya, dia akan sehat seperti orang-orang sehat lainnya. Dia akan sembuh. Walaupun kenyataannya yang dia alami bahwa keadaannya sudah semakin memburuk, sudah kritis, dia sudah dekat dengan kematian. Ya. Nah, di sini dia mencari Yesus. Ketika dia sudah menemui Yesus, ternyata Yesus tidak mudah ditemui. Ya, karena pada waktu itu orang banyak berkerumun di sekeliling Yesus. Jadi wanita ini dia kesulitan untuk menemui Yesus, ya. Dia kesulitan untuk bertemu Yesus, untuk berbicara dengan Yesus, karena orang banyak mengerumuni Yesus. Kalau kita membaca di kitab Injil lainnya atau di pasal-pasal lainnya, kita akan membaca ketika Yesus melakukan pelayanannya, orang banyak datang berbondong-bondong, bahkan sampai 5.000 orang, sampai 4.000 orang. Nah, jadi wanita ini dia secara pandangan dia susah untuk bertemu dengan Yesus. Walaupun dia sudah datang menemui Yesus, tetapi dia susah bertemu dengan Yesus karena ada banyak orang atau banyak halangan buat dia untuk bertemu Yesus. Selain itu tubuhnya sedang sakit parah, ya. Tetapi wanita ini dia terus berusaha, dia tidak menyerah, ya. Dan dia terus berusaha, dia berusaha, dia menerobos, dia menyelip-nyelip, ya, orang-orang itu. Dia berusaha walaupun itu sakit di tubuhnya, dia terus menyelip-nyelip, dia menerobos orang-orang itu dengan berbagai cara, dia terobos. Akhirnya suatu saat dia sudah mendekati Yesus, ya. Tetapi dia tidak bisa berbicara dengan Yesus, ya, menyampaikan permohonannya untuk disembuhkan dari sakit penyakit. Tetapi sesuai dengan imannya, sesuai dengan pengakuannya, di mana dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku pasti sembuh, ya. Aku pasti sembuh. Aku pasti akan sembuh kalau ku jamah jubahnya. Nah, jadi setiap orang yang ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yesus, dia harus yakin, dia harus pasti. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7 dikatakan, kalau kamu meminta sesuatu, kamu jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Karena orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, dia tidak akan mendapat apa-apa. Hendaklah ia memintanya dengan iman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian akhirnya dia dengan tangannya, ya, dia menjamah jubahnya Yesus. Ya, dengan tangannya dia menjamah jubahnya Yesus. Nah, tangannya ini adalah tangan, ya, yang disertai dengan iman, ya. Tangan yang disertai dengan iman, dan kemudian dia jamah jubahnya Yesus. Apa yang terjadi ketika dia menjamah jubahnya Yesus? Pada saat itu juga kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang ada di dalam diri Yesus itu mengalir, ya, keluar dari tubuhnya Yesus, dan mengalir, ya, melalui jubahnya Yesus, kemudian mengalir ke dalam tubuh wanita yang sakit pendarahan ini, ya. Dan Alkitab menulis di ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, ya. Pada saat itu juga pendarahannya berhenti, ya, darahnya keluar dari tubuhnya setiap hari keluar darah di tubuhnya. Alkitab berkata pada saat itu juga pendarahannya itu berhenti, ya. Luka di tubuhnya, pendarahan itu
berhenti sembuh penyakitnya, ya. Nah, kemudian dan dia merasa jadi kesembuhan ini bukan hanya secara iman aja, ya, tetapi dikatakan dia merasa di tubuhnya itu bahwa badannya sudah sembuh, ya. Badannya tidak lagi sakit, ya, darahnya tidak lagi keluar dari tubuhnya, ya. Dia merasa bahwa badannya sudah sembuh, ya, dari sakit penyakitnya, ya. Tubuhnya sudah ringan, ya, sudah enak rasanya, ya. Wah, dia sangat gembira, ya, pada saat itu, ya. Dia sembuh, ya, pada saat itu sembuh. Seketika itu juga dia mengalami mujizat kesembuhan, ya. Padahal dia sudah menghabiskan hartanya, uangnya, apa yang dia punya untuk berobat, tapi tidak bisa sembuh. Tetapi ketika dia datang sama Yesus, ya, dengan iman, dia disembuhkan dari sakit penyakitnya. Kemudian di ayat 30, Yesus, dia merasa di dalam tubuhnya itu ada sesuatu, ya, ada kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang ada di dalam dirinya itu keluar dari dirinya. Dia merasa heran, ya, Yesus terkejut. Dia merasa heran, kenapa ini kok ada kuasa itu, pengurapannya itu bisa keluar dari tubuhnya, ya. Maka itu Yesus heran, dan kemudian Yesus dia heran, ya, dia kaget, ya. Nah, di ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Nah, jadi untuk menyembuhkan orang sakit itu perlu kuasa. Untuk mengusir setan perlu kuasa. Untuk membuat mujizat perlu kuasa. Ya, karena itu dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20 dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, jadi Yesus melakukan pelayanannya. Dia melakukan pelayanannya bukan hanya dengan kata-kata saja. Bukan dengan tidak punya kuasa, tetapi dia melakukan pelayanannya dengan kuasa, dengan tenaga, dengan power, dengan kuasa, ya. Nah, jadi di sini ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus, dan kuasa ini adalah kuasa kesembuhan, kuasa Allah yang menyembuhkan orang sakit, dan kuasa ini mengalir dan terjadi kepada wanita yang sakit pendarahan ini, dan pada saat itu juga dia sembuh dari penyakitnya. Dia seperti orang sehat, seperti orang-orang yang di sekelilingnya. Dia sembuh, sehat, padahal dia sudah 12 tahun sakit. Padahal dia sudah dalam keadaan kondisi memburuk, kritis. Ya, boleh disebut dia sudah dekat dengan kematian. Tetapi pada hari itu, pada saat itu juga, dia sudah sembuh dari sakit penyakitnya. Ini adalah sesuatu yang sangat ajaib, ya. Sesuatu yang sangat heran. Bahkan Yesus sendiri heran, ya, karena ada kuasanya itu keluar dari tubuhnya. Kemudian Yesus bertanya, ya, sambil dia melihat di sekelilingnya, dia bertanya, dia berkata, siapakah yang menjamah jubahku? Ya, dia bertanya, ya, siapa yang menjamah jubahku? Kata Yesus, ya. Nah, jadi Yesus memberikan suatu pertanyaan. Dia ingin, ya, ada suatu kejujuran, ya, dari orang yang sudah menerima kesembuhan itu. Nah, kemudian murid-muridnya berkata, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Nah, padahal Yesus itu dikerumuni oleh orang-orang. Orang-orang itu berdesak-desakan yang mendekati Yesus. Artinya mereka juga pegang jubah Yesus, ya, secara tidak sengaja. Mereka juga badannya terkena jubah Yesus karena mereka berdesak-desakan, ya, di dekat Yesus. Tetapi kenapa kuasa Tuhan Yesus tidak mengalir kepada mereka? Padahal mereka ada di dekat Yesus berdesak-desakan. Kenapa kuasa Tuhan Yesus ya tidak mengalir kepada mereka? Tetapi kenapa kuasa Tuhan Yesus mengalir kepada wanita yang sakit pendarahan ini? Alasannya adalah karena wanita ini punya iman, ya, dia memiliki iman, ya, kepada Yesus, pada kuasanya. Dia percaya, dia mempercayai, maka kuasa itu terjadi. Tetapi orang-orang yang lain, mereka hanya sekedar saja. Mereka tidak menggunakan iman, ya, mereka sekedar, ya, mereka ingin dekat sama Yesus, ya, ingin ketemu Yesus, ingin mendengar perkataan Yesus, tetapi mereka
tidak sampai kepada suatu tujuan atau suatu hal, yaitu dengan iman, menggunakan iman. Nah, kemudian akhirnya perempuan ini di ayat 33, perempuan ini ia menjadi takut dan gemetar. Ya, dia menjadi takut dan gemetar ya, karena dia tanpa sepengetahuan Yesus menjamah jubahnya. Ya, dia takut dan gemetar ya, karena kuasa Tuhan itu mengalir ya. Tetapi di sini ya, nah Yesus ya tidak memarahi perempuan ini ya. Nah, kemudian di sini perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Kemudian dia tampil ya ke depan Yesus, dia tersungkur. Artinya dia datang sama Yesus dan dia mengaku bahwa dialah yang memegang jubah Yesus. Nah, di sini Yesus kemudian dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, jadi wanita ini menceritakan kepada Yesus, dia bersaksi ya, dia dengan jujur, dengan tulus menceritakan kejadian tersebut ya. Nah, kemudian di ayat 34 Yesus tidak memarahi perempuan itu, tapi malah Yesus berkata, "Hai anakku, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, di sini Yesus memberkati perempuan ini. Ya, Yesus kagum ya, gembira ya melihat bahwa wanita ini punya iman yang begitu luar biasa. Melalui imannya wanita ini dikatakan dia sembuh dari sakit penyakitnya. Bukan hanya sembuh, tapi dia juga selamat. Ya, dia mendapatkan keselamatan karena dia percaya sama Yesus. Ya, dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, ya, yang diutus oleh Allah datang ke dunia sebagai juru selamat manusia. Nah, karena itu Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan kemudian Yesus berkata, "Pergilah dengan selamat." Ya, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Nah, jadi di sini selesai sudah kisah wanita ini yang sakit, akhirnya dia sembuh dan dia kembali lagi ke rumahnya dengan tubuh yang sehat, ya, sembuh dari sakit penyakitnya 100%, ya. Tanpa perlu dioperasi, ya, tanpa perlu makan obat, tanpa perlu mengeluarkan uang yang sangat banyak. Jadi Yesus memberikan kesembuhan dan juga keselamatan dengan gratis kepada wanita ini. Dan di sini Yesus tidak berkata, "Hei wanita," dia bilang, "berikanlah persembahan," dia bilang. Tapi dia tidak bilang. Tapi Yesus hanya berkata, "Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Jadi Yesus mengajarkan, ya, memberikan teladan bahwa pelayanannya ini, kesembuhan, keselamatan yang dia berikan adalah gratis, free, ya, tetapi harus menggunakan iman untuk mendapatkannya. Demikian karya Yesus di kayu salib di Golgota. Keselamatan, kesembuhan, pengampunan dosa, kelepasan dari kutuk-kutuk, semuanya adalah free. Semuanya adalah gratis, ya, tanpa biaya. Tetapi untuk mendapatkannya harus pakai iman. Syaratnya hanyalah pakai iman, harus percaya Yesus, kemudian harus bertobat. Hanya itu aja, ya. Dalam Matius pasal 10, waktu Yesus mengutus murid-muridnya, mengutus para rasul, ya, Yesus berkata, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dia berkata, "Sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, beritakanlah kerajaan Allah. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Nah, jadi Yesus mengajarkan bahwa dalam pelayanannya, demikian juga dalam pelayanan murid-muridnya, bahwa mereka harus melakukan pelayanan dengan ikhlas, dengan kasih, ya, dengan tidak meminta imbalan atau jasa, tarif, ya, sekian harganya, ya. Nah, jadi Yesus tidak mengajarkan seperti itu, tapi dia berkata, "Kamu sudah memperoleh dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma." Nah, jadi ini adalah pelayanan Yesus dan juga yang Yesus ajarkan, ya. Tetapi kita akan melihat, dan kalau kita berbicara selanjutnya, waktu Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta,
di mana 9 orang itu mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. 1 orang, yaitu orang Samaria, kembali kepada Yesus. Dan dia tersungkur di depan Yesus. Dan dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan Yesus berkata, "Kemana yang 9 orang itu? Kenapa hanya 1 orang ini saja, yaitu orang Samaria yang datang berterima kasih kepada Allah?" Nah, jadi dalam setiap pelayanan ini, ya, yang seperti yang Yesus lakukan, Yesus memberikan pelayanannya adalah gratis. Tetapi bisakah kita, orang-orang yang menerima berkat dari Tuhan, baik itu kesembuhan, keselamatan, anugerah dari Tuhan, apakah kita bisa seperti orang Samaria ini, yaitu kembali berterima kasih sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan? Ataukah kita sudah menerima pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kita bahkan sampai lupa sama Tuhan, sampai lupa berdoa, sampai lupa beribadah, sampai lupa mencari Tuhan. Nah, jadi Tuhan ingin ketika mujizatnya, pertolongannya, keselamatannya terjadi buat manusia, manusia bisa mengingat kebaikan Tuhan, bisa berterima kasih sama Tuhan, bisa mengucap syukur sama Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bahkan bisa mengikuti Tuhan, bisa menjadi muridnya, bahkan bisa dipakai Tuhan untuk melayani manusia, melayani banyak jiwa-jiwa, bisa memberitakan Injil, kabar baik, menolong orang, mendoakan orang sakit, mengusir setan, bahkan melakukan mujizat-mujizat seperti yang Yesus lakukan. Jadi di sini ada langkah-langkah kesembuhan, langkah-langkah untuk menerima mujizat dari Tuhan, langkah-langkah untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dari kisah wanita yang sakit pendarahan ini, yaitu ada 4 langkah. Yaitu yang pertama adalah memperkatakan atau mengucapkan. Yang pertama tadi, wanita ini sudah memberikan contoh, yaitu dia memperkatakan, dia mengakui, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Terus yang langkah iman yang kedua adalah melakukan. Nah, sesudah berkata-kata wanita ini, dia melakukan. Dia pergi mencari Yesus, dia berusaha mencari Yesus, dia berusaha memegang jubah Yesus. Terus yang ketiga langkah iman adalah menerima. Wanita ini menerima kesembuhan dari Yesus karena imannya. Tubuhnya sembuh dari sakit penyakit. Kemudian langkah iman yang keempat, yaitu adalah menyaksikan, bersaksi. Nah, wanita ini bersaksi ya kepada Yesus, kepada orang-orang yang ada di sekeliling Yesus pada waktu itu, bagaimana dia sembuh dari sakit penyakitnya. Ya, jadi dia bersaksi. Jadi ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita jangan hanya diam saja. Kita jangan hanya untuk diri kita saja, tetapi kita harus bersaksi. Kita harus menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan. Kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Terlebih lagi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka boleh mendapatkan berkat dari Tuhan, menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus, mendapatkan mujizat dari Tuhan, mendapatkan keselamatan dari Tuhan, mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan, mendapatkan kebebasan, mendapatkan kelepasan daripada Tuhan. Nah, jadi kita perlu untuk menyaksikan ya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang-orang. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.